I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan akhir kewirausahaan kami. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Helen Siti Kimas dengan NIM 21011140066. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Halimukin dengan NIM 21011140056. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febronia Yolanda Kianjete dengan NIM 21011140144. Halo semuanya, perkenalkan saya Helena Maria Bembungaan dengan NIM 21011400012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Francisca Baul dengan NIM 210114009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Abstrak. Perencanaan usaha kue dadar gulung manis manja dibuat untuk mengetahui usaha yang dijalankan ini layak atau tidak. Dadar gulung manis manja merupakan jajanan tradisional. Alasan kami memilih jajanan tradisional adalah untuk menarik kembali minat masyarakat untuk menyukai jajanan tradisional yang sekarang kurang diminati. Kami juga ingin memperkenalkan bahwa Indonesia memiliki makanan tradisional yang tidak kalah menarik dibandingkan kuliner di luar sana yang sedang marak di Indonesia, seperti mango, es kepal Milo, taichan, dan sebagainya. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami menyelesaikan penulisan proposal dengan judul Kue Dadar Gulung dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini ditulis guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, proposal ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca. Proposal ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andriani Afrianti Dualehan, SPD, MPD, selaku dosen pengasuh mata kuliah kewirausahaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan makalah ini. Kami menyadari proposal ini belum sempurna, baik dari segi sistematika penulisan maupun tata bahasa. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun guna mengembangkan proposal ini ke arah yang lebih baik. Akhir kata, kami mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembaca. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dimiliki adalah yang diminati bisnis kuliner. Hal ini dikarenakan peluang bisnis pada sektor kuliner sangat terbuka lebar karena kebutuhan akan makanan. Makanan tradisional atau lokal adalah jenis makanan yang berkaitan erat dengan suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dadar gulung yang kami buat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, garam, gula, telur, susu, dan pasta pandan yang berfungsi sebagai perasa dan pemberi warna hijau. Dadar gulung memiliki tekstur yang lembut dan kenyal saat digigit, sehingga peminat dadar gulung tidak hanya orang dewasa saja tetapi dari berbagai kalangan usia. Seiring dan berkembangnya teknologi dengan gaya hidup, dadar gulung kurang diminati karena memiliki tampilan yang kurang menarik dan terlihat monoton. Oleh sebab itu, kami melakukan modifikasi dadar gulung dengan ukuran dan isian yang lebih padat serta warna yang lebih menarik perhatian peminat. Tujuan dan manfaat penyusunan. Yang pertama, tujuan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan, menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mengenalkan makanan tradisional dadar gulung manis manja yang inovatif dan
dengan rasa yang berbeda. Yang kedua, manfaat. Memperkenalkan salah satu makanan tradisional kepada masyarakat dan juga memotivasi orang lain untuk berani dalam berwirausaha. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Analisis SWOT. Analisis sebelum menjalani usaha itu penting, baik dari modal yang dibutuhkan hingga segala kemungkinan terburuk yang dapat menimpa usaha yang akan kami jalankan. Berikut analisis SWOT dari usaha dadar gulung manis manja. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Produk yang mempunyai banyak aneka rasa. 2. Produk memiliki kualitas tinggi karena membuatnya dengan higienis dan tetap menjaga kebersihan serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. 3. Peluang usaha produk ini terbuka lebar karena banyak peminatnya. 4. Dalam pemasaran dilakukan ke seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Apabila harga bahan-bahan naik, otomatis produk usaha kami ini harganya juga ikut naik. 2. Proses produksi yang mudah ditemukan, kemungkinan timbul pengusaha yang sama. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pertama, menerima pesanan untuk acara tertentu. 2. Bahan-bahan mudah didapatkan. 3. Tradisi masyarakat untuk mengonsumsi makanan ringan. 4. Industri kuliner tidak pernah surut. Yang keempat, threats atau ancaman. 1. Kejenuhan konsumen terhadap produk karena kurang bervariasi lagi. 2. Timbul pesaing usaha yang sama, namun menjual produk dengan harga yang lebih murah daripada produk yang kami hasilkan. Di sini kami tampilkan gambar produk yang kami buat. Dadar gulung merupakan produk kue sederhana yang sering dijumpai masyarakat. Namun pada saat ini, kue tersebut sudah mulai perlahan-lahan menghilang di pasaran. Memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya varian warna dari kulit dadar gulung tersebut dan varian isi atau rasa dari dadar gulung. Dengan warna dadar gulung yang menarik, terlebih jika memilih paket dari dadar gulung Scafe, hal ini yang menambah kesan cantik dari produk ini. Karena dadar gulung akan disusun seperti bentuk yang indah. Dengan warna dadar gulung yang beragam seperti warna hijau yang berasal dari daun sugi atau daun pandan dan warna lainnya. Dihidangkan selagi hangat bersama secangkir kopi atau 1 gelas jus buah, membuat dadar gulung menjadi sasaran dessert atau makanan pengantar yang pas untuk disantap. Berikut jenis produk. 1. Jenis produk yang ada pada dadar gulung terdiri dari warna hijau dan warna coklat. 2. Kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah baik karena bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang bermutu. Komposisi produk. Produk utama yang dihasilkan adalah dadar gulung yang terbuat dari campuran tepung terigu, santan, gula, telur, susu, dan pasta pandan. Di sini terdapat bahan-bahan. Yang pertama ada tepung terigu, santan, telur, susu, kelapa parut, vanili, gula pasir, gula merah, pasta pewarna pandan, mentega, dan air. Nah, alat-alatnya, yang pertama ada mika, kuali, teflon, kompor, baskom, sutel, sendok, pengocok. Yang berikut cara pembuatan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masak gula merah dengan air secukupnya hingga larut. Yang ketiga, masukkan kelapa parut ke dalam larutan gula merah. Sebaiknya gunakan kelapa yang masih muda agar lebih nikmat. Aduk kelapa dengan larutan gula merah hingga mengering. Yang keempat, diamkan campuran kelapa parut dan gula merah hingga suhu ruang. Yang kelima, larutkan 500 gram tepung terigu dengan 1200 santan. Tambahkan pewarna pasta pandan secukupnya. Aduk hingga larut dan rata. Yang keenam, nyalakan kompor. Oleskan mentega pada teflon agar tidak lengket. Tuangkan adonan, cetak kulit dadar gulung ukuran sesuai selera.
Masak kulit jangan sampai kering. Biarkan pada kondisi masih lembut dan elastis. Yang ketujuh, mulai proses ini dengan cara taruh 1 sendok teh kelapa gula merah ke atas kulit kue, memarkan agar isian merata dari ujung ke ujung. Yang kedelapan, lipat kulit seperti amplop dan gulung. Cara melipatnya sama persis dengan risol atau lumpia. Agar lebih mudah menggulung, bisa menggunakan bantuan alas plastik. Yang terakhir, susun dan kemas dalam mika. Kita masuk pada gambaran usaha. A. Rencana jangka pendek, banyaknya peminat dadar gulung sehingga dengan mudah untuk mencari pelanggan. Untuk sementara, usaha dijalankan sebagai usaha kecil-kecilan yang hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. B. Rencana jangka menengah. Sebagai langkah awal, usaha ini dijalankan dengan tenaga keluarga dan kemungkinan akan terus berkembang hingga menjadi besar. Jika diamati, peluang usaha ini sangat bagus untuk jangka panjang. C. Rencana jangka panjang. Jika memperhatikan peluang masa depan, usaha dadar gulung ini diyakini akan terus berkembang hingga ke daerah-daerah besar di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan laporan akhir kegiatan wirausaha pada bab 3, metode pelaksanaan program. Pada bab 3 ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan proses awal dari kegiatan berwirausaha. Dalam hal ini, yakni berwirausaha dadar gulung manis manja. Beberapa hal yang berhubungan dengan proses produksi berwirausaha dadar gulung manis manja antara lain, yang pertama, lokasi. Lokasi produksi usaha dadar gulung manis manja ini bertempat di Jalan Kartini, Gang 4, Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bahan-bahan. Produk utama yang dihasilkan adalah dadar gulung yang terbuat dari campuran tepung terigu, santan, gula, telur, susu, dan pasta pandan. Bahan-bahan yang digunakan dalam berwirausaha dadar gulung manis manja ini ada beberapa. Yang pertama, tepung terigu, santan, telur, susu, kelapa parut, vanili, gula pasir, gula merah, pasta pewarna pandan, mentega, dan juga air. Selanjutnya terkait peralatan. Peralatan yang digunakan untuk berwirausaha dadar gulung manis manja ini antara lain, yang pertama mika, kuali, teflon, kompor, baskom, sutel, sendok, dan juga pengocok. Yang keempat, kita masuk pada proses produksi. Proses produksi dalam berwirausaha dadar gulung ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahapan awal. Nah, pada tahap ini, di mana kita menyiapkan seluruh bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan dadar gulung manis manja. Yang kedua, tahapan inti atau proses pengerjaan dadar gulung manis manja, di mana ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, masak gula merah dengan air secukupnya hingga larut. Yang kedua, masukkan kelapa parut ke dalam larutan gula merah. Sebaiknya gunakan kelapa yang masih muda agar lebih nikmat. Kemudian aduk kelapa dengan larutan gula merah hingga mengering. Yang ketiga, diamkan campuran kelapa parut dan gula merah hingga suhu ruang. Yang keempat, larutkan 500 gram tepung terigu dengan 1200 cc santan, kemudian tambahkan pewarna pasta pandan secukupnya, lalu aduk hingga larut dan rata. Yang kelima, nyalakan kompor, oleskan mentega pada teflon agar tidak lengket. Tuangkan adonan, lalu cetak kulit dadar gulung. Untuk ukuran bisa sesuai selera. Kemudian masak kulit jangan sampai kering. Biarkan pada kondisi masih lembut dan elastis. Yang keenam, mulai proses isi dengan cara taruh 1 sendok teh kelapa gula merah ke atas kulit kue. Memarkan agar isian merata dari ujung ke ujung. Yang ketujuh, lipat kulit seperti amplop dan gulung. Cara melipatnya sama persis dengan risol atau lumpia. Agar lebih mudah menggulung, bisa menggunakan bantuan alat plastik. Selanjutnya pada tahapan akhir,
di mana susun dan kemas dadar gulung manis manja ke dalam mika. Lalu, produk dadar gulung manis manja siap untuk dipasarkan dan diantarkan ke konsumen. Nah, sekarang kita akan masuk pada B, pemasaran, di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu STP, atau segmentation, targeting, dan positioning. Kita masuk yang pertama pada segmentation. Nah, pada tahap segmentation ini, kami memilih segmentation kategori geografis, di mana segmentation geografis ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama di kampus FKIP Undana Wali Kota, di mana produk usaha dadar gulung manis manja ini dijual di sekitaran kampus FKIP Undana Wali Kota dengan sasaran mahasiswa. Kemudian yang kedua, di sekitar lokasi produksi. Nah, produk usaha dadar gulung manis manja ini dijual di sekitar rumah dengan sasaran masyarakat umum, yakni seluruh kalangan usia. Kemudian yang kedua, targeting. Nah, target utama pemasaran produk ini adalah mahasiswa di kampus FKIP Undana Wali Kota dan di sekitar lokasi produksi. Target utama mahasiswa di mana produk usaha dadar gulung manis manja ini dibawa ke kampus untuk dijual. Dan target utama masyarakat umum di seluruh kalangan usia. Produk usaha dadar gulung manis manja ini dijual di sekitar lokasi dikarenakan mudah diakses dalam layanan pesan antar atau delivery. Sekarang kita akan masuk pada yang ketiga, yakni positioning. Nah, dadar gulung manis manja ini merupakan salah satu jenis jajanan pasar yang paling banyak diminati oleh masyarakat umum, dengan produk yang mempunyai cita rasa yang sangat enak, terbuat dari bahan-bahan berkualitas, serta harga yang mudah dijangkau oleh konsumen. Sekarang kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yakni marketing mix. Nah, yang pertama pada produk. Produk berupa dadar gulung manis manja yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas dengan isian kelapa parut yang dicampurkan dengan gula merah, menambah corak berwarna coklat, yang mengundang konsumen dengan cita rasa yang lezat. Kemudian yang kedua, harga. Produk dadar gulung manis manja ini dijual dengan harga 5.000 per mika, dengan perincian biaya produksi terlampir. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya pada gambar di sebelah ini, di mana di sini terdapat perincian biaya produksi dari nama bahan baku, jumlah produksi, harga satuan, hingga total. Nah, dari bahan-bahan yang sudah dilampirkan ini, maka produk usaha dadar gulung manis manja dijual dengan harga 5.000 per mika. Dijual dengan harga 5.000 per mika dikarenakan ada beberapa hal yang mendukung, yakni yang pertama, cita rasa dari dadar gulung manis manja sangat enak, cocok untuk jadi makanan pendamping minum di pagi maupun sore hari. Kemudian yang kedua, harga terjangkau dan membuat banyak konsumen pun berminat. Sekarang kita akan masuk pada bagian C, yakni tempat pemasaran. Nah, dalam memasarkan usaha dadar gulung manis manja ini, kami memilih beberapa jenis tempat pemasaran, yakni yang pertama, di kampus FKIP Undana Wali Kota. Yang kedua, di sekitar lokasi produksi, yakni di Jalan Kartini, Gang 4, Wali Kota Kupang. Dan yang ketiga, dijual di media sosial atau melalui online. Sekarang kita akan masuk pada bagian D, yakni promosi. Nah, Sekarang kita akan masuk pada bagian D, yakni promosi. Nah, dalam mempromosikan produk dadar gulung manis manja ini, kami mempromosikannya dengan beberapa cara, yakni yang pertama, dipromosikan langsung kepada teman-teman mahasiswa di kampus FKIP Undana Wali Kota Kupang. Kemudian yang kedua, dipromosikan melalui pamflet atau flyer yang kami buat, lalu dibagikan melalui sosial media. Baik, saya akan melanjutkan bab 4 pelaksanaan program.
A. Waktu dan tempat pelaksanaan. Rangkaian kegiatan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan Dadar Gulung Manis Manja dilaksanakan mulai bulan Maret 2023 sampai bulan April 2023 yang dilakukan di rumah atau kos teman Helena Maria Bebungaan, Jalan Kartini, Gang 4, belakang rumah jabatan Kota Baru. B. Tahap pelaksanaan atau jadwal faktual pelaksanaan. Kegiatan membuat usaha Dadar Gulung Manis Manja dikerjakan saat tidak ada kegiatan perkuliahan, yakni pada tahap yang pertama hari tanggal Sabtu 4 Maret 2023, waktu pukul 8 WITA sampai 10 WITA, tempat Jalan Kartini Gang 4, belakang rumah jabatan Wali Kota. Tahap yang kedua, hari tanggal Sabtu 11 Maret tahun 2023, waktu pukul 9 WITA sampai 11 WITA, tempat Jalan Kartini Gang 4, belakang rumah jabatan Wali Kota. Yakni tahap yang ketiga, hari tanggal Sabtu 18 Maret 2023, waktu pukul 10 WITA sampai 12 WITA, tempat Jalan Kartini Gang 4, belakang rumah jabatan Wali Kota. C. Instrumen pelaksanaan. Dari bagan tersebut, tiap-tiap instrumen jabatan memiliki tugas dan wewenang khusus. Berikut merupakan tugas dan wewenang tiap-tiap instrumen pelaksanaan. Jabatan, tugas, dan wewenang. 1. Ketua atas nama Dini Francisca Baun dengan tugas bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan dan melakukan koordinasi dengan anggota. Yang kedua, bendahara atas nama Helena Maria Bebungaan dengan tugas mengatur seluruh aktivitas kelompok yang berhubungan dengan keuangan dan membuat laporan keuangan per minggu serta melakukan audit. Yang ketiga, manajer pemasaran atas nama Febronia Yolanda Vivian Lete dan Helen SKM Kilmas dengan tugas melakukan segmentasi pasar, melakukan riset pasar, membuat grand strategi pemasaran, menentukan harga jual produk, melakukan koordinasi atas proses penjualan produk, melakukan promosi produk, dan memperluas pasar. Yang keempat, manajer research and development atas nama Evlensiana Kewa Halimaki dengan tugas melakukan penelitian untuk pengembangan produk dan membuat desain proses produksi. D. Rancangan dan realisasi biaya. Rancangan harga dari Dadar Gulung Manis Manja, Dadar Gulung original dengan harga per mikalnya Rp5.000. Realisasi biaya, tepung terigu per kilo dengan harga Rp13.000, kelapa parut per buah Rp5.000, diperlukan 4 buah dengan harga Rp20.000, gula merah 1/2 kg dengan harga Rp20.000, pewarna 2 botol dengan harga Rp10.000, gula pasir 1/2 kg dengan harga Rp8.000, susu 1 bungkus dengan harga Rp4.000, telur 2 butir dengan harga per butirnya Rp2.500, dibutuhkan 2 butir dengan harga Rp5.000, vanili 1 botol dengan harga Rp4.000, mika 1 pak dengan harga Rp24.000, mantega 1/2 kg dengan harga Rp6.000, daun pandan 1 ikat Rp2.000, minyak tanah 1 jerigen Rp23.000. Jadi total harganya Rp139.000. Yang berikut penggunaan biaya. 1. Kebutuhan perlengkapan. A. Mika dengan harga Rp24.000, B. Tepung terigu dengan harga Rp13.000. Yang kedua, penentuan harga jual. A. Harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan, sama dengan Rp2.500 ditambah Rp2.500 sama dengan Rp5.000. Jadi isi per mika dengan 3 dadar gulung dengan harga Rp5.000. Yang ketiga, perhitungan laba atau rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikalikan dengan harga jual, sama dengan 100 dikalikan dengan Rp5.000 dikurangi dengan Rp139.000, sama dengan Rp500.000 dikurang dengan Rp139.000, sama dengan Rp361.000. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Kegiatan kreativitas mahasiswa kewirausahaan Dadar Gulung secara garis besar dibagi menjadi beberapa kegiatan utama,
yaitu persiapan produksi, promosi, dan pemasaran produk. Dan untuk mempermudah mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, maka dibuatlah suatu target iuran. Nah, inilah tabel dari target kegiatan iuran tersebut. Rangkaian kegiatan kewirausahaan Dadar Gulung Manis Manja yang diajukan didanai oleh anggota kelompok sebesar Rp139.000. Dana tersebut memang kecil dibandingkan dengan anggaran. Namun dana tersebut cukup untuk dijadikan modal dalam kegiatan kewirausahaan Dadar Gulung Manis Manja. Kegiatan kewirausahaan untuk produksi jajanan Dadar Gulung Manis Manja diawali dengan tahapan persiapan produksi. Tahapan persiapan produksi dimulai dengan pengadaan peralatan alat dan bahan baku hampir tidak mengalami kendala, yang berarti karena hampir semua alat dan bahan mampu dibeli dengan modal yang telah diberikan. Nah, di sini juga terdapat tabel biaya produksi Dadar Gulung Manis Manja. Nah, dalam tabel tersebut terdapat jenis bahan, anggaran proposal, dan harga aktual. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran yang seperti ini. Menawarkan dan menjual produk terhadap lingkungan sekitar sekolah memiliki banyak manfaat untuk menjadi seorang wirausaha yang handal dan sukses. Bahkan dapat kami simpulkan bahwa modal bukanlah segalanya dalam dunia usaha seperti ini. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Hanya saja, kita harus benar-benar melihat peluang yang ada, serta berbagai hal yang penting seperti segmentasi, target, dan lain-lain. Selanjutnya lampiran. Lampiran dari usaha Dadar Gulung Manis Manja bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Ini adalah foto-foto dari usaha yang kami lakukan. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, proses pembuatan. Dan yang terakhir, dadar gulung siap untuk dimakan. Terima kasih. Demikian video laporan akhir kewirausahaan dari kami kelompok 7. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Andriani Afrianti Dualehan, SPD MPD, dan Bapak Marcelano Besi,